Halo semuanya, jumpa lagi di Awan Chai Studios. Di channel ini tempatnya kalian mendapatkan berita unik dan viral khusus buat kamu semua. Jika kalian punya ide topik yang menarik untuk disampaikan di channel ini, langsung komen di bawah ini ya guys. Alright, bagaimana keseharian kalian selama masa PSBB ini? Sudah berapa hari kalian study from home, work from home? Semoga kita semua stay safe ya teman-teman. Buat kamu yang masih sekolah, bagaimana keseharian kalian selama masa PSBB ini? Apa aja yang kalian lakukan di rumah? Please komen di bawah ini guys. Buat kamu yang kuliah, gimana tugas-tugas kuliah kalian? Apakah sudah selesai? Bagaimana pengaruh PSBB ini terhadap perkuliahan kalian? Apakah kalian jadi lebih rajin belajar di rumah? Atau kalian malah bersedih karena nggak bisa ketemu teman-teman kalian di kampus? Please komen di bawah ya guys. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya doakan semoga puasanya lancar walaupun di masa PSBB ini ya teman-teman. Guys, ngomong-ngomong mengenai COVID-19, hari ini saya akan kasih kalian 5 berita unik dan viral sepanjang masa COVID-19 ini. Langsung aja kita mulai guys, check it out. Oke, yang pertama, ini dari kompas.com, tanggal 5 April 2020. 3 bocah SD di Makassar sumbang uang celengan untuk beli APD tenaga medis. Dahsyat. Ini beneran ada 3? Coba kita baca ya guys. Bocah 6 tahun asal Makassar yang namanya Yasmin Saman menyumbangkan seluruh isi celengannya untuk membantu pengadaan alat pelindung diri tenaga medis yang berjuang menangani pasien COVID-19. Wow, top deh. Ada Yasmin ini top. Jadi si Yasmin ini anak kelas 1 SD. Sama mamanya datang ke posko jurnalis peduli kemanusiaan di Makassar bawa celengan yang sudah dia tabung selama 2 tahun untuk beli APD buat tenaga medis di sana. Celengan berisi ikan itu ya, setelah dipecahkan, isinya adalah Rp448.800. What a very nice person. Guys, coba diingat-ingat. Kamu waktu usia 6 tahun, udah ngapain aja? Udah belajar menabung? Udah belajar membantu sesama? Gue waktu umur 6 tahun, masih main kelereng loh. Gimana kalian guys? Gimana keseharian kalian waktu kalian umur 6 tahun? Coba diingat-ingat, sampaikan komen di bawah ini. Dan ternyata nih guys, Yasmin ini nggak sendirian guys. Masih ada pahlawan-pahlawan cilik yang lain yang melakukan hal yang sama guys. Anak di Bandung bernama Azrilia berusia 7 tahun. Menyumbangkan dari tabungannya untuk beli masker buat dikasih ke dokter. Anak zaman sekarang edan juga ya. Dulu mana ada cerita anak-anak bantuin dokter segala macam. Ini di Bandung lagi nih guys. Anak 9 tahun bernama Muhammad Hafiz Al-Bukhari menyumbangkan uang tabungannya untuk beli APD bagi tim medis. Di Kendari, Agus Ananda Pratama, siswa kelas 1 SD, menyumbangkan uang tabungan selama 1 tahun untuk membantu tenaga medis dokter dan perawat. Buset, anak kelas 1 SD bos. Guys, coba kalian komen di bawah. Kamu udah bantuin apa aja selama masa COVID-19 ini? This is a very good news. Next. Kali ini beritanya dari tribunnews.com pada tanggal 21 April 2020. Judulnya sih horor nih. Aku terpaksa mencuri beras karena lapar, kata pria yang dihajar masa gegara curi beras 5 kg. Ini fotonya nih guys. Atek atau Koh Atek ini mencuri beras karena kelaparan dan hanya minum air putih selama beberapa hari. Aku terpaksa mencuri beras karena tidak tahan menahan rasa lapar. Tidak ada lagi beras, apalagi ikan di rumah. Bantuan beras dari pemerintah sebanyak 5 kilo memang ada, tapi beras itu dikasih ke istrinya untuk dikonsumsi bersama 3 anak kami. Koh Atek ini terpaksa mencuri 1 karung beras yang isi 5 kg karena sudah sangat kelaparan di tengah pandemi virus corona. Tapi ketahuan dan dia mau masak. Jadi ceritanya nih guys, si Koh Atek ini barusan kehilangan pekerjaan. Dia itu tadinya seorang tukang bubut. Karena pekerjaannya sepi, akhirnya tutup dan dia kehilangan pekerjaannya. Jadi setelah dia berhenti bekerja, istri dan 3 anaknya itu pergi ke rumah mertuanya. Nah, begitu ada bantuan beras datang, dia langsung bawa beras itu kepada istrinya itu. Nah, teman-teman, di sini nih ya, saya pengen warning kepada teman-teman yang pengen menikah, apalagi menikah muda. Please pertimbangkan dulu segala kondisinya. Pastikan semua kondisinya tepat, baru kalian memutuskan untuk melakukan pernikahan, terutama masalah keuangan. Kenapa? Karena pernikahan is very simple. Pernikahan itu mudah. Yang sulit itu mempertahankan pernikahannya. Untung dia nggak mati dipukul massa loh, cuma pelipis berdarah aja. Saya bisa memahami kondisi dia sih, kalau seandainya saya di posisi dia, gue juga nggak kebayang apa yang akan gue lakukan di masa-masa krisis seperti ini gitu loh. Nggak ada pekerjaan, ditinggal keluarga, waduh. Makanya itu, jangan sampai kita berada dalam kondisi seperti itu. Kita harus berjuang, bersiap-siap ketika terjadinya krisis. Nah, jadi setelah ditangkap, Pak Polisi pun datang ke rumah Koh Atek ini. Ternyata guys, bangunan rumahnya itu semi permanen, separuhnya dindingnya lepas, lantainya semen biasa,
dan atapnya bolong-bolong. Itu rumah benar-benar kosong guys. Dia tidak bisa makan berhari-hari, hanya minum air putih aja ya. What a bad news. Tapi Koate ini cukup beruntung guys. Ibtu Hirlan yang tadi nangkap dia itu merasa kasihan guys. Akhirnya Koate ini dikasih beras, dikasih telur, dikasih uang guys. Untung sekali dia. You are a good man, Pak Ibtu Hirlan. Next. Lanjut berita viral ketiga. Ini berita di liputan6.com tanggal 25 April 2020. Ini nih guys, berita horor nih guys. 3 pemudik bandel yang menjalani isolasi mandiri di rumah angker yang disediakan Pemdes dan tim Satgas COVID-19 Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Sragen, merasa kapok dan ingin keluar dari rumah tersebut. Mereka mengaku ketakutan lantaran tiap malam selalu didatangi sosok hantu. Ini beneran nih. Jadi guys, beberapa hari sebelumnya 3 orang pemudik ini tuh bandel, dia ngeyel gitu loh. Jadi kan ada peraturan nih, kalau orang pulang ke kampung, dia itu harus karantina 14 hari. 3 orang ini tuh ngeyel, dia udah pulang ke rumah, disuruh 14 hari di rumah, tapi dia keluar gitu loh, karena ada ketahuan ditangkap lah dia. Jadi sama Pemkapnya itu, mereka ini diisolasi di rumah angker. Konon menurut orang yang pernah tinggal di rumah angker itu, kalau malam sering ada suara ketukan pintu dari belakang. Kadang juga ada bayangan hitam berseliweran di malam hari. Setelah 3 hari, 2 orang dilepaskan guys, karena orang tuanya datang menjamin kalau akan diisolasi mandiri di rumah. Jadi 2 orang ini lepas. Nah, sekarang kan tinggal 1 orang nih guys. 1 orang ini usianya 40 tahun, 2 malam ditinggal sendirian di rumah yang bertahun-tahun terbengkalai itu. Rupanya ini menjadi uji nyali buat dia guys. Akhirnya uji nyalinya pun runtuh di hari keempat masa karantina di rumah angker, karena selama 2 malam sendirian dia mengaku ketakutan lantaran terus-menerus dibayangi penampakan hantu. Walhasil dia pun menyampaikan ampun dan menangis-nangis dan minta dikeluarkan. Guys, ini bapak-bapak usia 40 tahun nangis-nangis ketakutan. Serius nih, katanya dia dibayangi hantu terus. Akhirnya karena ketakutan terus, nangis-nangis, disepakatilah dia keluar gitu guys. Wow. Di berita lain lagi nih guys, ada 2 pemudik lagi dari Sragen juga. Dia mengalami hal yang sama, tapi nggak mau diisolasi di rumah angker. Dia lebih memilih diisolasi di rumah kosong di tepi sawah, gara-gara takut uji nyali kali ya. Oke guys, bagaimana pengalaman kamu dengan hantu-hantu di rumah angker? Apakah kamu punya pengalaman ketemu dengan para hantu-hantu di rumah angker atau dimanapun? Please komentar di bawah ya guys. Yo, berita keempat. Berita keempat. 94,8% publik tidak mudik karena kantong kering. Ups, mungkin saya salah satu. Ini berita di kompas.com. Survei kedai kopi, 94,8% orang tak mudik karena kantong kering. Sebagian besar masyarakat memilih tidak mudik ke kampung halaman lantaran mengalami kantong kering, alias kondisi keuangan menurun, alias bokek, alias bangkrut. Mereka ini di Jabodetabek mengatakan tidak akan mudik karena alasan keuangan yang menurun. Selain itu, 2,2% responden tetap menyatakan ingin mudik. Nah, ini nih, para pemudik ini nih yang siap-siap masuk rumah angker. Buat teman-teman yang pengen mudik, pengen pulang kampung, atau apapun istilahnya itulah ya. Please guys, sekarang bukan saat yang tepat. Jangan sok jagoan. Oke, virus corona ini tidak punya mata, tidak punya telinga, dan tidak punya perasaan. Dia tidak peduli kamu ini orang kaya, orang miskin, orang tinggi, orang pendek, orang putih, orang hitam, atau siapapun kamu. Kalau kamu pulang kampung, kamu akan berpotensi menularkan penyakit ini kepada semua orang di kampung kamu. Bahkan dalam perjalanan aja kamu udah bisa menularkan ke orang-orang, dan bahkan orang-orang bisa nularin kamu waktu kamu di perjalanan. Oke, please guys, so jangan pulang kampung. Be wise, this time be wise person. Orang tua kamu dan orang-orang di sekitar kamu bisa terkena penyakit dan bahkan bisa meninggal gara-gara kecerobohan kamu. Guys, kita kan bisa video call. Zaman sekarang ini kan nggak harus ketemu, bisa video call. Beliinlah handphone yang bagus buat mama, buat papa, buat bisa video call kamu ini. Oke guys, jadi menurut kalian apakah kalian tetap ingin pulang kampung atau tetap stay di rumah aja? Please komen di bawah ini. Last time. Yang kelima, nama-nama unik baby yang lahir di masa COVID-19. Kali ini dari okezone.com pada tanggal 6 April 2020 guys. Viral terinspirasi dari corona, nama bayi ini Virus Abdul Covid. Ini berasal dari akun Twitter @fauzanalfi yang membagikan foto unik, yaitu nama anak bayi laki-laki yang baru lahir dengan nama Virus Abdul Covid yang lahir 28 Maret 2020. Tapi nama ini guys dipertentangkan karena konon namanya Abdul itu kan artinya hamba atau budak. Jika dipasangkan dengan Covid, maka namanya jadi Abdul Covid, menjadi hamba Covid. Gimana menurut kalian guys? Yang ilmu agama yang jago, please komen di bawah ya. Tidak hanya itu guys, masih ada nama-nama lain yang lahir di wabah COVID-19 ini. Mari kita lihat. Karantina Coronawati. Mungkin anak ini lahir di masa karantina kali ya. Virus Covidil Corona. Covidil Abdul Korit Wuhan.
hari Wuhan. Halo, ini virus belum tahu loh dari mana datangnya. Kalau besok ternyata ketahuan bukan dari Wuhan, mau pindah kota. Wuhan Sari virus. Ini keren, ini keren. Wuhan tetap dibawa-bawa ya. Wulandari udah nggak laku belum? Wuhan Sari. Putri desinfektasi. Oke. Ini diharapkan putri ini bisa bisa mendesinfektasi pria-pria yang terserang virus. Maskerina Putri Covidah, masker lagi COVID. Kartika Swakarantina, oh ini bagus, karantina mandiri. Baik, Henny Sanitizer, hand sanitizer. Siti Isolasi Wati Mandiri, singkatannya SIP guys. Kalau nih kita bayangkan Bang Anda ini ya, kalau bulan depan mama kalian akan melahirkan adik kalian, kira-kira kamu mau kasih nama apa? Kasih nama yang unik ya guys. Please komen di bawah ini. Siapa tahu ada yang terinspirasi sama kamu. Oke guys, itulah 5 berita unik dan viral untuk kalian semua. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ini hanya hiburan saja ya. Jika kamu merasa berita ini menghibur, boleh dong di like, share, and comment. Serta pastikan kalian subscribe dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ciao, kasih yo.